Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya saudara-saudara. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah. Kemudian mendapatkan ladang pahala seperti itu ya. Baik, hari ini kita coba melanjutkan episode dari sambungan minggu kemarin, bahwa kemarin saya sudah katakan saya akan jelaskan mengenai teknik-teknik dan manfaat yang digunakan oleh seorang masyhur untuk melakukan atau memberikan massage ya, memberikan terapi massage seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pada pelajaran minggu lalu saya sudah berikan gambaran singkat mengenai mengapa massage itu dibutuhkan oleh atlet seperti itu ya. Mengapa massage itu harus diberikan kepada atlet, dan ini merupakan satu bentuk kewajiban. Jadi saya ulangi kembali bahwa peranan massage itu memberikan stimulus, kemudian mendorong agar nutrisi yang masuk melalui darah itu tersalurkan dengan baik. Karena apa? Secara fisiologis, asam laktat yang menumpuk pada saluran darah akibat respon fisiologis dari kerja otot saat melakukan aktivitas fisik yang berat itu terdorong, terpecah, terurai, sehingga oksigen yang mendorong darah, dan di dalam darah tentu ada nutrisi, itu tersalurkan dengan baik. Itulah kenapa kemudian massage itu saya katakan sangat dibutuhkan oleh atlet sebagai bentuk recovery dalam menjalankan aktivitas latihan yang berat. Ya, jadi itu. Nah, selanjutnya melakukan massage atau memberikan massage ya, ada treatment khusus ya. Jadi ada manipulasi khusus yang diberikan oleh seorang masyhur pada pasiennya. Jadi ada teknik, tidak bisa diberikan dengan sembarangan seperti itu. Ada teknik-teknik tertentu ya. Nah, yang paling umum dikenal oleh para pelaku massage, atau dalam hal ini istilahnya masseur atau masseuse gitu ya. Kalau yang laki-laki masseur, yang perempuan masseuse. Nah, lebih kurang ada 8 teknik yang dapat digunakan oleh masseur dalam memberikan treatment ya. Treatment itu jenis-jenis teknik yang akan digunakan dalam memijat seperti itu ya. Lebih kurang ada 8. Nah, apa saja itu ya. Yang pertama, teknik menggosok, atau istilahnya eplurase ya. Jadi eplurase, nanti saudara bisa cari literasinya. Eplurase ini bahasa kitanya menggosok atau melulut ya. Nanti saya akan pandu dengan gambar seperti itu ya, bagaimana bentuk tekniknya. Jadi dia melulut atau menggosok. Nah, fungsi dari eplurase itu umumnya eplurase itu digunakan untuk memperlancar peredaran darah ya. Jadi melalui dorongan atau lulutan yang dilakukan oleh masseur, dia bersifat membuka dorongan darah agar balik ke
tubuh seperti itu ya. Jadi melalui dorongan tersebut terjadi sirkulasi perbaikan pada sirkulasi darah seperti itu ya. Jadi itu fungsi sederhananya dari teknik yang pertama. Untuk teknik kedua itu namanya petrisase. Nah, petrisase ini dalam bahasa kita dikatakan bentuk treatment untuk memijat ya. Jadi petrisase itu artinya memijat. Nah ya, fungsinya apa? Fungsinya ya, tujuan petrisase itu yang pertama memperbaiki pertukaran zat di dalam otot. Jadi treatment pijat yang dilakukan oleh tanganmu itu karena sifatnya tadi menghancurkan laktat ya. Jadi dengan terhancurnya laktat tersebut, yang pertama terjadi perbaikan pada pertukaran zat di dalam otot. Kemudian yang kedua meningkatkan kontraktilitas otot ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga mempengaruhi persarapan urat dan selaput. Jadi itu fungsi petrisase ya. Kemudian yang keempat friction. Nah, friction ini kalau bahasa kitanya menggerus ya. Jadi otot kita itu digerus nanti ya. Nah, hampir sama dengan petrisase, tujuannya untuk menghancurkan laktat, kemudian melonggarkan dan melunakkan atau mengulur penebalan jaringan fibrous seperti itu ya. Nah, jadi itu dasar fungsi dari friction. Nah, yang keempat ada treatment shaking. Nah, shaking ini goncangan ya. Goncangan. Nah, goncangan yang dilakukan pada otot-otot yang tebal ya. Fungsinya untuk yang pertama mengendorkan otot akibat ketegangan dari perilaku kerja otot seperti itu. Kemudian yang kedua meningkatkan fleksibilitas jaringan. Nah, shaking ini banyak sekali digunakan oleh atlet-atlet bela diri untuk kemudian mengendorkan otot sebelum dan sesudah pertandingan ya. Kemudian yang kelima tapotemen. Nah, tapotemen ini memukul ya. Ini teknik memukul. Jadi otot-otot itu nanti dipukul-pukul seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mempengaruhi fungsi kulit di bawah jaringan ikat seperti itu ya. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah arteri ya, darah sampai ke ke arteri saraf. Kemudian meningkatkan kepekaan terhadap otot. Jadi itu fungsi tapotemen. Nah, itu yang kelima ya. Sudah 5. Kemudian yang keenam Walken. Nah, Walken ini menggosok melintang. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pengambilan sisa pembakaran oleh darah. Nah, ini menggosok melintang yang kemudian alurnya nanti sangat tebal untuk menjangkau seluruh saluran otot. Itulah kemudian dia sisa-sisa pembakaran itu dapat diperbaiki melalui Walken tersebut ya, seperti itu. Itu yang keenam. Kemudian selanjutnya yang ketujuh vibration. Nah, vibration ini menggetarkan. Ini banyak sekali teknik-teknik vibration yang digunakan oleh para masyhur seperti itu ya. Tidak jauh beda dengan shaking. Kalau shaking sifatnya menggoncang dengan kasar, kalau vibration itu menggetarkan. Jadi ada bentuk getaran pada jaringan kulit seperti itu. Nah, tujuannya untuk merangsang saraf secara halus dan lembut dengan maksud memberikan ketenangan pada otot. Ya, jadi itu tujuan dari vibration. Selanjutnya skin rolling. Nah, skin rolling ini teknik yang agak sulit dilakukan. Apa skin rolling? Itu melipat kulit. Ya, jadi kulit itu dilipat. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk melonggarkan kembali lengketan. Jadi ada kalanya otot kita itu
terjadi kelengketan antara jaringan kulit di bawahnya seperti itu. Nah, dengan dilipat kulit kita itu ada satu bentuk pelonggaran yang terjadi di bawah jaringan kulit tersebut, ya. Kemudian lengketan tersebut menimbulkan kekakuan atau rasa tidak nyaman, dan ini mengganggu kelancaran gerak. Nah, dengan dia diberikan skin rolling, lengketan tersebut akan hilang seperti itu, ya. Jadi itu ada 8 teknik yang dapat digunakan oleh seorang masseur. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas mengenai bagaimana bentuk treatment tersebut, bagaimana bentuk ke-8 teknik tersebut, ya. 8 teknik kalau diterapkan pada kulit, pada tubuh seperti apa, nanti akan kita pelajari minggu depan seperti itu. Nah, untuk tugas kalian, saya ingin kalian jelaskan kembali. Yang pertama, apa itu pengertian dari ke-8 teknik tersebut. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaatnya untuk apa seperti itu, ya. Jadi itu mungkin pembelajaran kita hari ini. Tugasnya seperti biasa, dikirim, nanti dibuat video, kemudian dikirim linknya di kolom komentar seperti itu, ya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh juga ditanyakan melalui kolom komentar seperti itu, ya. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.